Keuntungan besar seperti itu terlalu memikat, dan pengaruh dari 3 organisasi bawah tanah utama Radiant City mencapai setiap sudut negara, jadi itu wajar jika mereka dapat menuai hasilnya. Setiap tahun memberi mereka keuntungan tak terukur, dan ini bahkan dalam keadaan di mana negara memonopoli industri, sementara memerintah logam langka sebagai sumber daya strategis. Negara itu bahkan telah melarang ekspor. 3 organisasi bawah tanah menamakan kompetisi ini Turnamen Insinyur Jiwa Elit Kota Radiant, dan ini mendukung reputasi turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Huo Yuhao memutuskan untuk memilih organisasi bawah tanah terkuat dari ketiganya, karena organisasi ini juga secara diam-diam terpinggirkan dan dijepit oleh 2 lainnya, Aliansi Dusquater. Dia adalah satu-satunya yang tahu alasan di balik keputusannya. Putaran awal Aliansi Dusquater ditetapkan untuk dilaksanakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Salah satu alasan mengapa tempat ini dipilih adalah karena hotel ini tidak jauh dari Brilliant Delight Hotel, sehingga para peserta tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh. Bagaimanapun, Huo Yuhao tidak mobile, dan perjalanan panjang akan menjadi beban baginya. Dia tidak bisa membiarkan Wang Donger mendorongnya berkeliling di dalam kota. Green Hotel memiliki nama yang unik dan khas. Itu sedikit lebih dari 1 kilometer jauhnya dari Brilliant Delight Hotel, dan hanya 2 kilometer dari istana kerajaan Sun Moon Empire, yang terletak di lokasi yang sangat prima dan menguntungkan. Namun, orang sering salah menyebutkan namanya, sehingga orang dengan mudah salah memahami tempat ini sebagai Romantic Love Hotel, namun, karena fakta inilah ia menjadi cukup terkenal. Properti ini milik Aliansi Dusquater, tetapi tidak ada yang tahu jika markas Aliansi Dusquater juga terletak di sini. Green Hotel dibangun dalam skala yang lebih kecil daripada Brilliant Delight Hotel. Hanya ada 5 tingkat di atas tanah, tetapi mereka yang akrab dengan hotel ini mengerti bahwa zat sebenarnya ada di bawah tanah. Tanda hubung. Ada 4 pria berotot yang mengenakan jubah prajurit hitam berdiri di luar pintu utama hotel. Mereka semua lebih dari 2 meter, dan mereka mengamati kerumunan orang yang berjalan dengan mata sedingin es. Huo Yuhao dan kelompoknya bahkan belum mendekati ketika salah satu dari mereka melangkah dan memblokir jalan mereka. Hotel ini tidak terbuka untuk bisnis hari ini. Silakan pergi. Petik 2. Huo Yuhao masih duduk di kursi roda. Dia tersenyum dan berkata, "Kami di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Insinyur Jiwa Elit Kota Radiant." Pria hitam itu tertegun sejenak, tetapi ekspresinya kemudian menjadi sedikit lebih lembut. Insinyur jiwa dijunjung tinggi dalam kekaisaran Sun Moon dibandingkan dengan kerajaan lain, dan menyinggung seorang insinyur jiwa bukanlah pilihan cerdas bahkan jika pihak lain memiliki peringkat sederhana. Maaf, insinyur jiwa. Chapter penyisihan sudah dimulai, dan mereka akan segera berakhir. Anda terlambat. Pria berkulit hitam berbicara dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, tetapi ekspresinya mengandung sedikit lebih banyak rasa hormat dari sebelumnya. Mungkin perubahan sikapnya juga karena aura misterius dari Heikaitu mempengaruhi keadaan pikirannya. Huo Yuhao juga tampak sedikit sedih. Sayang sekali. Saya awalnya percaya bahwa saya bisa mewakili Aliansi Dusquater untuk berpartisipasi dalam chapter final, dan mungkin membantu kalian mengklaim kejuaraan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan 100.000 koin jiwa emas, dan saya bertaruh bahwa saya bisa melewati chapter penyisihan hari ini. Lagi pula tidak banyak waktu yang tersisa, jadi kalian akan memenangkan sejumlah besar uang bahkan jika aku tidak. Tetapi jika saya melakukannya, itu juga berarti bahwa Aliansi Dusquater akan memiliki insinyur jiwa yang relatif luar biasa untuk berpartisipasi dalam chapter final. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kalian, benarkan? Petik 2. Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. 100.000 koin jiwa emas, kau yakin? Bisnis taruhan bawah tanah ini bukan rahasia. Organisasi bawah tanah tidak akan bisa menyelenggarakan kompetisi sebesar ini tanpa persetujuan implisit dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pria berkulit hitam tidak menghindari pertanyaan itu, tetapi dia masih kagum dengan jumlah yang baru saja dikutip Huo Yuhao. Bahkan keluarga bangsawan jarang bisa mengutip jumlah seperti itu, dan orang ini bertaruh pada dirinya sendiri.
Apakah dia tidak takut bahwa aliansi Dusquater akan memainkan beberapa trik kotor untuk memenangkan uangnya? Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, saya percaya bahwa aliansi Dusquater akan adil. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan ini, silakan bawa ke atasan Anda. Petik 2. Tolong tunggu di sini. Pria berkulit hitam itu tampak lebih terhormat dari sebelumnya. Dia membungkuk kepada Huo Yuhao dengan sopan sebelum dia berjalan cepat kembali ke pintu utama Green Hotel dan mengatakan sesuatu kepada teman-temannya sebelum dengan cepat memasuki hotel. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria parubaya yang mengenakan gaun putih panjang dan elegan keluar dari pintu utama Green Hotel. Dia segera melihat Huo Yuhao, dan dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan sebelum dia tersenyum cerah dan berkata, maaf, bawahan saya terlalu tidak dewasa. Silakan ikuti saya, para tamu terhormat saya. Dia memberi isyarat untuk mengundang mereka ke hotel saat dia berbicara. Huo Yuhao sedikit terkejut melihat betapa jujurnya orang ini. Dia mengangguk sebagai pengakuan sebelum Wang Donger mendorongnya ke Green Hotel. Green Hotel memang sangat sederhana. Tata letaknya sangat sederhana, dan tidak mungkin orang tahu dari penampilannya bahwa tempat ini adalah lokasi nomor 1 yang melambangkan pengaruh organisasi bawah tanah. Selain itu, ini juga salah satu benteng penting aliansi Dusquater. Tata letak hotel terasa halus dan ramping. Ada hiasan dan ornamen porselen putih di mana-mana, dan bahkan lantai dan dindingnya terbuat dari porselen putih. Putih dan merah adalah warna utama. Wang Donger mengamati sekelilingnya saat dia mendorong kursi roda Huo Yuhao. Dia berpikir dalam hati, apakah dekorasi merah itu menunjukkan darah segar? Apa arti semua porselen putih ini? Darah segar di antara semua putih murni. Pria paruh baya itu berhenti berjalan begitu mereka memasuki hotel dan berkata, tamu-tamu terhormat saya, bolehkah saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Huo Yuhao berkata, kakak laki-laki saya dan saya akan ikut kompetisi. Dia menunjuk ke Heikaitu di sampingnya saat dia berbicara. Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya berbicara dengan kalian berdua? Huo Yuhao menjawab, kakak laki-laki saya bernama Tang Xi, dan saya dipanggil Tang Wu. Mata pria paruh baya itu berbinar. Dia jelas bisa mengatakan bahwa mereka berdua menggurui dia, dan bahwa ini jelas bukan nama asli mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak datang dengan nama-nama ini secara acak. Nenek moyang Tang Sekte bernama Tang San, jadi dia pasti tidak akan membuat nama yang identik untuk dirinya sendiri. Karena itu, ia datang dengan Tang Xi dan Tang Wu. Pria itu tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Banyak insinyur jiwa memiliki preferensi dan reservasi sendiri, dan banyak orang masih relatif berhati-hati. Karena mereka berpartisipasi dalam kompetisi bawah tanah, ada beberapa kontestan yang menggunakan nama palsu. Organisasi-organisasi bawah tanah ini juga jelas tidak memegang kendali para insinyur jiwa ini berdasarkan nama mereka. Penting bagi organisasi-organisasi ini untuk tidak menyelidiki informasi pribadi insinyur jiwa ini, karena organisasi-organisasi ini hanya dapat menyimpannya di sini jika mereka memberikan manfaat. Kompetisi telah berlangsung selama beberapa waktu, dan akan segera berakhir. Waktu adalah esensi. Mengapa kalian berdua tidak memverifikasi bahwa kalian adalah insinyur jiwa pertama, dan saya akan segera mengatur entry Anda ke dalam kompetisi. Juga, tentang taruhan yang baru saja Anda sebutkan. Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan Wang Donger melewati kartu emas gelap dari belakangnya. Ini adalah kartu VIP emas hitam Auspicious Gold Bank yang dapat digunakan di seluruh benua. Xiaona, ikuti tuan ini setelah itu untuk memasang taruhan kita. Huo Yuhao berbicara dengan jelas ketika dia mengangkat tangan kanannya, dan pria parubaya itu melihat kilatan di depan matanya sebelum belati pendek muncul di tangan kanan Huo Yuhao. Sinar cahaya putih melonjak ketika aura pedang setajam pisau melayang ke udara dan melolong nyaring ke langit. Metode Heikaitu bahkan lebih sederhana. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan meriam jiwa yang sangat besar, yang dia tunjuk pada pria paruh baya itu. Keringat dingin keluar dari dahi pria itu, dan dia buru-buru berkata, tenang, teman-teman. Anda telah diverifikasi, sepenuhnya diverifikasi. Petik 2.
Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, karena kamu mengatakan bahwa kami tepat waktu, maka bawa kami ke sana secepat mungkin. Dia secara bertahap menarik belati macan putih saat berbicara. Huo Yuhao selalu membawa satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya. Dia bukan lagi pemuda yang belum dewasa seperti dia, dan dia telah melakukan beberapa penelitian dan investigasi terhadap belati macan putih. Dia menyadari bahwa White Tiger Dagger miliknya adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 5, dan ia memiliki keterampilan jiwa yang disebut Devor. Selama serangan lawannya tidak melebihi batas penyerapan White Tiger Dagger-nya, belati itu bisa memakan serangan itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, yang akan dilepaskan dalam serangan berikutnya. Kembali ketika dia pertama kali memasuki hutan bintang besar Do bertahun-tahun yang lalu, dia mengandalkan karakteristik khusus White Tiger Dagger untuk bertahan hidup setelah dia disergap oleh binatang jiwa 10 tahun itu. Manajer itu menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia mengantar Huo Yuhao dan yang lainnya ke beberapa elevator jiwa di daerah bagian dalam hotel. Dia menggunakan pemancar jiwa untuk menyampaikan beberapa pesan sebelum dia mengarahkan mereka berempat naik lift. Lift turun, dan berhenti setelah sekitar 10 detik. Ketika pintu lift terbuka lagi, hiruk-pikuk kebisingan bisa terdengar, bersama dengan aroma kuat kertas dan logam yang menghembus ke wajah mereka. Adegan ini sangat berbeda dari kesederhanaan lobi utama. Kemegahan dunia bawah tanah hotel yang mengkilap memukau semua orang. Segalanya emas, bahkan cermin. Rasanya seolah-olah dunia bawah tanah ini seluruhnya terbuat dari emas. Manajer itu membawa mereka keluar dari lift, dan mereka menyeberangi aula melingkar yang mewah sebelum mereka masuk melalui pintu tepat di depan mereka. Ada 2 penjaga berdiri di dekat pintu, yang segera membuka pintu besar ketika mereka melihat manajer. Rasanya seperti mereka telah memasuki dunia lain begitu mereka melangkah masuk. Tidak ada banyak cahaya di tempat ini, dan cahaya apa di sana tampak jauh lebih lembut. Namun, besarnya tempat ini menyebabkan Huo Yuhao bereaksi dengan takjub. Mereka berada di dalam aula berkubah bundar, di mana langit-langit aula itu tampaknya terbuat dari garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya yang tertata secara teratur dan berirama. Kubah besar menyediakan cukup cahaya untuk aula yang luas, dan deretan kursi terbentang rapi di lorong, sementara ada eskalator spiral yang mengarah ke atas di sekitar kursi. Ada ruangan melingkar di ujung setiap pelarian eskalator jiwa, dan tidak ada cara untuk mengatakan dengan mata telanjang bagaimana kamar-kamar itu hanya melayang di udara. Ada 8 set eskalator jiwa ini dan ruang-ruang melayang, dan membentuk lingkaran di sekitar tempat itu. Ada platform melingkar di tengah aula dengan diameter setidaknya 30 meter. Itu tidak seluas panggung kompetisi elit-elit jiwa Master Turnamen, tapi itu cukup spektakuler. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari dunia bawah tanah. Ada banyak meja logam di atas panggung saat ini, dan cahaya berkedip dari waktu ke waktu. Ada beberapa meja logam di sekitar platform melingkar, dan lebih dari 100 meja logam di platform tengah. Beberapa meja logam sudah kosong. Ada baris demi baris kursi beludru safir di sekitar panggung kompetisi, dan mereka penuh sesak dengan orang. Namun, mereka semua sangat pendiam, dan mereka memperhatikan orang-orang yang bekerja keras di meja logam. Perkiraan konservatif akan menempatkan jumlah orang di antara audiensi lebih dari 2.000, dan orang bisa tahu dari pakaian dan aksesori mereka bahwa mereka semua relatif mampu. Huo Yuhao telah menemukan dari Nana bahwa hanya paus yang telah bertaruh lebih dari 10.000 koin jiwa emas yang dapat menyaksikan kontes secara langsung. Warga normal lainnya yang juga memasang taruhan hanya bisa menonton dari tempat taruhan luar organisasi bawah tanah ini. Ini hanyalah salah satu dari banyak wilayah kompetisi, dan sudah ada beberapa ratus insinyur jiwa di bawah usia 30 yang berpartisipasi dalam kontes. Kontes hebat pasar gelap memang memikat. Maaf, berapa banyak orang dari aliansi Dusquater yang berpartisipasi dalam kompetisi? Huo Yuhao bertanya kepada manajer yang memimpin jalan. Pria paruh baya itu menjawab dengan hormat, kami memiliki total 264 insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam kompetisi. Kami akan memiliki 266 jika kami menyertakan kalian berdua. Beberapa insinyur jiwa ini telah menyelesaikan proyek mereka.
Kontes hari ini hanya chapter kualifikasi, jadi kami hanya meminta peserta untuk membuat alat jiwa kelas 3 untuk lulus penilaian. Tentu saja, Anda harus menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Lihat di sana, meja setiap insinyur jiwa memiliki jam pasir. Namun, hanya setengah jam pasir yang tersisa untuk beberapa insinyur jiwa terakhir yang bergabung dalam kontes, dan itu berarti Anda hanya memiliki sekitar 1 jam lagi. Aku ingin tahu apakah kalian berdua akan punya cukup waktu. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, dan sudut mulutnya mengalir dengan keyakinan dan kebanggaan yang halus. Cukup, dia bermain sebagai orang lain dan bukan dirinya sendiri, jadi dia mulai membuat penyesuaian pada sikap dan emosinya sejak saat ini dan seterusnya. Baik-baik saja maka, Huo Yuhao bertanya, untuk apa tempat ini biasanya digunakan? Pelelangan. Petik 2. Pandangan waspada melintas di mata sang manajer. Apakah kalian belum pernah ke aula emas kami? Huo Yuhao melengkungkan sudut bibirnya dengan apatis dan berkata, tentu saja tidak. Keluargaku sangat kaya sehingga, dia berhenti setelah ini, dan pandangan waspada yang sama muncul di matanya. Namun, tatapan waspada di matanya membuat pria paruh baya itu terlihat jauh lebih santai dari sebelumnya. Manajer itu tersenyum tipis, dan sedikit keanggunan bisa terlihat dalam ekspresinya. Dia berkata dengan percaya diri, sayang sekali, kalau begitu. Tempat ini adalah lelang, dan itu adalah rumah lelang terbesar di Radiant City. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan tingkat atas kami. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi. Anda akan diperlakukan seperti tamu terhormat. Petik 2. Mereka tiba di dekat pusat arena ketika mereka berbicara, tetapi seseorang menghalangi jalan mereka. 2 orang yang berpakaian sama seperti manajer mencegat mereka. Setelah beberapa percakapan singkat, salah satu dari 2 pria yang menghalangi jalan mereka berkata, para peserta dapat masuk, tetapi semua orang harus menunggu di luar. Segera pasang taruhan Anda. Petik 2. Wang Donger mengangkat alisnya, tetapi Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Dong, Xiao Na, kalian berdua bisa pergi keluar. Xiao Na akan memasang taruhan. Aku ingin tahu seperti apa peluangnya hari ini. Petik 2. Manajer itu menjawab dengan jelas, jika Anda bertaruh pada jumlah pasti orang yang memenuhi syarat dan Anda melakukannya dengan benar, Anda akan memenangkan 10 kali taruhan Anda. Anda juga dapat menempatkan beberapa taruhan, dan peluangnya berbeda untuk setiap opsi. Petik 2. Huo Yuhao terkejut, tapi kami mengatakan sebelumnya bahwa kami bertaruh agar kami berdua bisa lolos. Manajer berkata dengan tenang, taruhan itu tidak mungkin, dan ini hanyalah chapter kualifikasi. Namun, jumlah yang Anda kutip harus dipertaruhkan. Kalau tidak, kalian tidak akan diizinkan untuk memasuki kompetisi. Petik 2. Huo Yuhao sejenak terkejut. Kalian tidak pernah menyebutkan itu sebelumnya.